Assalamualaikum, kami kelompok 9. Hai semuanya, saya Revita Mediani Putri. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi. Yang pertama, ada radio. Radio merupakan media komunikasi pertama yang berkembang di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, radio masih terbatas dan hanya digunakan oleh pihak tertentu. Pada masa kependudukan Jepang, radio dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Setelah Indonesia merdeka, radio berkembang pesat menjadi sarana penyebaran informasi nasional melalui Radio Republik Indonesia, yang disingkat dengan RRI. Hingga sekarang, radio tetap berkembang dengan hadirnya radio swasta dan siaran digital. Yang kedua, ada televisi. Televisi berkembang di Indonesia dimulai dengan berdirinya TVRI sebagai stasiun televisi pertama. Awalnya, televisi hanya menampilkan siaran hitam putih dan jangkauannya terbatas. Seiring perkembangan teknologi, televisi berubah menjadi berwarna, lebih tipis, dan semakin canggih hingga muncul Smart TV. Selain itu, perkembangan televisi swasta yang membuat tayangan semakin beragam. Yang ketiga, telepon seluler. Telepon seluler mulai berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 1980-an dan mengalami kemajuan pesat pada tahun 1990-an. Pada awalnya, telepon seluler hanya digunakan untuk menelpon dan berukuran besar. Kini, telepon seluler berkembang menjadi smartphone yang memiliki banyak fungsi, seperti mengirim pesan, mengakses internet, dan menjalankan berbagai aplikasi. Yang keempat, ada satelit. Indonesia memanfaatkan teknologi satelit untuk mendukung sistem komunikasi nasional. Satelit Pelapa menjadi satelit komunikasi pertama Indonesia yang berperan penting dalam menghubungkan wilayah Indonesia yang luas. Perkembangan satelit memungkinkan siaran radio, televisi, dan jaringan komunikasi menjangkau daerah-daerah terpencil. Yang kelima, ada internet. Internet merupakan jaringan komunikasi global yang berkembang pesat di Indonesia. Internet memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, berkomunikasi, belajar, dan melakukan berbagai aktivitas. Dengan perkembangan teknologi jaringan, akses internet kini semakin cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Contoh perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi. Yang pertama ada radio. Contoh radio yaitu RRI dan radio swasta untuk berita dan hiburan. 4. Perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi. Yang pertama ada radio. Radio memudahkan penyebaran informasi hingga ke daerah terpencil, membantu pendidikan masyarakat, dan menjadi sarana hiburan yang murah serta mudah diakses. Yang kedua ada televisi. Contoh televisi yaitu adalah TVRI dan televisi swasta untuk informasi dan hiburan. Televisi memperluas pengetahuan masyarakat melalui berita dan acara pendidikan, menjadi media hiburan utama serta memengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat. Yang keempat ada telepon seluler. Contohnya seperti HP atau smartphone untuk telepon, pesan, dan internet. Telepon seluler mempercepat komunikasi jarak jauh, memudahkan aktivitas sehari-hari, dan mendukung kegiatan belajar serta ekonomi digital. Yang keempat ada satelit. Contohnya yaitu satelit Pelapa untuk komunikasi dan siaran. Satelit membantu pemerataan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil, serta mendukung siaran TV, radio, dan internet nasional. Yang kelima, internet. Contohnya seperti Google dan media sosial untuk informasi dan komunikasi. Internet mempermudah akses informasi, mendukung pendidikan dan pekerjaan, mempercepat perkembangan teknologi, namun juga menuntut penggunaan yang bijak. Saya Tessa Hana Putri akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia berkembang pada masa Orde Baru untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama padi. Program ini dilakukan melalui modernisasi pertanian seperti penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan irigasi, dan mesin pertanian. Pelaksanaannya lebih menekankan intensifikasi pertanian karena keterbatasan lahan. Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Contoh revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama ada penggunaan bibit unggul padi, misalnya varietas padi berproduksi tinggi. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia dan pestisida untuk meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, penerapan panca usaha tani. Yang keempat, penggunaan mesin pertanian modern seperti traktor dan mesin panen. Yang kelima, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi. Yang keenam, sistem tanam monokultur terutama padi. Dampak positif
dan dampak negatif perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Dampak positifnya ada produksi pangan meningkat. Indonesia mencapai swasembada beras. Pendapatan petani meningkat. Ketersediaan pangan lebih terjamin. Dampak negatifnya kerusakan lingkungan akibat pupuk dan pestisida kimia. Kesuburan tanah menurun. Ketergantungan petani pada bahan kimia. Keanekaragaman hayati berkurang karena monokultur. Halo, saya Siren. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek di bidang pendidikan. Perkembangan iptek di bidang pendidikan adalah perubahan dalam cara belajar dan mengajar yang memanfaatkan teknologi seperti komputer, internet, dan media digital. Pendidikan tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga bisa melalui daring. Jadi kalau dulu belajar hanya lewat papan tulis dan buku cetak, sekarang pendidikan sudah masuk ke era digital, di mana informasi bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Beberapa bentuk perkembangan iptek di bidang pendidikan antara lain: 1. Pembelajaran berbasis teknologi digital. 2. Pemanfaatan internet dalam proses belajar. 3. Penggunaan media pembelajaran modern. 4. Sistem evaluasi dan ujian berbasis komputer. Lanjut ke contoh perkembangan iptek di pendidikan Indonesia. Jadi di Indonesia perkembangan ini bisa kita lihat dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembelajaran daring. Guru dan siswa bisa belajar melalui Google Meet, Zoom, atau Google Classroom. Ini sangat terlihat saat pandemi, ketika sekolah tetap berjalan meskipun tidak bertatap muka langsung. Yang kedua, platform belajar digital. Aplikasi seperti Ruang Guru dan Zenius membantu siswa memahami materi dengan video, latihan soal, dan pembahasan yang lebih menarik. Yang ketiga, ujian berbasis komputer. Ujian nasional dan asesmen sekarang banyak dilakukan secara digital, seperti ANBK, dan lain-lain, sehingga lebih efisien dan mengurangi penggunaan kertas. Yang terakhir, media pembelajaran modern di sekolah. Penggunaan laptop, proyektor, video pembelajaran, dan internet membuat proses belajar lebih visual dan mudah dipahami. Nah, baik, kita lanjut ke bagian dampak. Di sini kita bagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perkembangan iptek di bidang pendidikan sendiri yang pertama adalah akses pendidikan semakin luas. Jadi masyarakat di daerah terpencil pun tetap bisa belajar melalui internet. Lalu yang kedua, proses belajar juga menjadi lebih menarik dan interaktif. Ketiga, informasi mudah dan cepat diakses. Keempat, meningkatkan literasi teknologi masyarakat. Jadi masyarakat menjadi lebih melek teknologi karena terbiasa menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Nah, namun perkembangan ini juga menimbulkan masalah. Karena tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan perangkat teknologi, sehingga muncul kesenjangan pendidikan dan kesenjangan digital di masyarakat. Siswa juga bisa menjadi terlalu tergantung pada teknologi dan kurang berinteraksi secara langsung. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi dan menurunnya sikap disiplin belajar kita. Nah, jadi perkembangan iptek di bidang pendidikan itu tuh membuat proses belajar menjadi lebih modern dan efisien. Meskipun membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, perkembangan ini tetap harus digunakan secara bijak agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Saya Nur Anissa Jondari akan menjelaskan tentang perkembangan transportasi darat di Indonesia. Transportasi darat di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat dari perubahan alat transportasi, infrastruktur, dan sistem pelayanan. Yang pertama, perkembangan alat transportasi darat. Pada masa awal, masyarakat Indonesia menggunakan alat transportasi tradisional seperti gerobak, delman, sepeda. Seiring waktu, transportasi berkembang menjadi lebih modern seperti sepeda motor, mobil pribadi, bus, truk, kereta api, dan saat ini Indonesia juga mulai mengembangkan transportasi berbagai teknologi dan ramah di lingkungan, contohnya seperti kereta listrik atau KRL di Jabodetabek, bus Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta atau di Palembang. 2. Perkembangan infrastruktur transportasi darat. Pemerintah banyak membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi darat seperti jalan raya dan tol, jembatan rel kereta api, terminal, dan stasiun. Contoh, jalan tol Trans sampai Jawa dan Trans Sumatera. Jalur kereta api ganda atau double track di Pulau Jawa, pembangunan MRT Jakarta. 3. Perkembangan sistem dan layanan transportasi. Transportasi darat juga berkembang dari sisi pelayanan seperti tiket elektronik, aplikasi transportasi online, sistem pembayaran non-tunai. Contoh, ojek dan taksi online atau Gojek, Grab, kartu elektronik untuk KRL dan MRT. Transportasi air di Indonesia telah dikenal sejak masa kuno, terbukti dari relief perahu bercandi di Candi Borobudur. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, kapal dan perahu menjadi alat transportasi utama. Perkembangannya semakin pesat sejak kedatangan bangsa Eropa pada abad 13 sampai 15. Masyarakat Bugis membuat kapal pinisi, sedangkan masyarakat Jawa menggunakan kapal jung untuk perdagangan dan angkutan perang. Transportasi air berperan penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pertahanan Indonesia sejak lama. Dampak positif transportasi darat dan transportasi air. Pertama, transportasi darat. 1. Memudahkan mobilitas masyarakat dalam bepergian dan beraktivitas sehari-hari. 2. Memperlancar distribusi barang dan jasa antar daerah. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. 4. Membuka akses ke daerah terpencil dan mendukung pembangunan wilayah. Transportasi air. 1. Memudahkan hubungan dan mobilitas antar pulau. 2. Memperlancar perdagangan dan distribusi barang. 3. Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Dan 4. Menjadi sarana penting dalam penyebaran budaya dan interaksi antar daerah. Dampak negatif transportasi darat dan transportasi air. Transportasi darat. 1. Menyebabkan kemacetan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah kendaraan. 2. Meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. 3. Menimbulkan polusi udara dan kebisingan berdampak pada kesehatan. 4. Menyebabkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya lahan hijau. Transportasi air. 1. Risiko kecelakaan akibat cuaca buruk dan gelombang laut. 2. Waktu tempuh relatif lama dibandingkan dengan transportasi udara. 3. Menyebabkan pencemaran laut seperti sampah dan tumpahan minyak. 4. Membutuhkan biaya perawatan kapal dan pelabuhan besar.